Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulidia Reva dari kelas IKMB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktor kebijakan. Menurut Nash et al. Pada tahun 2006, aktor kebijakan adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan dipengaruhi oleh isu masalah yang berkembang, termasuk pihak yang memiliki kekuatan terhadap isu. Dan siapa saja aktor-aktor yang terlibat atau pelaku dalam pembuatan kebijakan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang resmi atau pemerintah dan tidak resmi atau non-pemerintah. Yang termasuk ke dalam aktor kebijakan pemerintah yaitu agen pemerintah atau birokrasi dan juga presiden dan pejabat negara. Yang termasuk ke dalam pembuatan kebijakan tidak resmi yaitu kelompok kepentingan dan partai politik atau kelompok yang mempengaruhi kebijakan. Fungsi utama keterlibatan masyarakat. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga pemerintahan yang juga terlibat sebagai aktor pembuatan kebijakan. Yang pertama yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif bertugas untuk membuat peraturan dan pembentukan kebijakan dalam sistem politik, yang juga berperan untuk mengoreksi, mempertimbangkan, sampai menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu lembaga eksekutif atau presiden. Presiden sebagai kepala eksekutif juga terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Perannya juga membentuk komisi penasehat umum untuk menyelidiki dan mengembangkan usulan mengenai kebijakan. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Peran lembaga yudikatif yaitu sebagai pengambil keputusan dan menetapkan peraturan yang telah dibuat. Yang keempat yaitu instansi administrasi. Dalam masyarakat di mana keberagaman menjadi hal yang lumrah, di mana instansi administrasi juga berperan sebagai aktor kebijakan. Yang kelima yaitu kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan berfungsi mengemukakan tuntutan dan dukungan bagi kebijakan. Mereka juga memberikan banyak informasi kepada pejabat politik sehingga bisa menjadi aktor dalam kebijakan. Yang keenam yaitu partai politik. Partai politik juga sering memberikan suara yang berhubungan dengan kebijakan. Pada masyarakat, partai politik yang juga berfungsi sebagai kumpulan kepentingan, yaitu berusaha mengubah permintaan khusus dari kelompok kepentingan menjadi usulan kebijakan. Nah, siapa sajakah aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan? Yang pertama yaitu MPR. MPR berwenang dalam menetapkan Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Yang kedua yaitu Presiden. Presiden berwenang dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Yang ketiga yaitu DPR. DPR berwenang membentuk undang-undang dengan Presiden. Yang keempat yaitu pemerintah, berwenang dalam menetapkan peraturan pemerintah. Yang kelima yaitu menteri, berwenang menetapkan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana. Yang keenam, lembaga pemerintahan non-departemen berwenang dalam menetapkan peraturan pelaksana dari peraturan perundangan yang lebih tinggi derajatnya. Yang ketujuh, Direktorat Jenderal berwenang mengeluarkan peraturan pelaksana yang bersifat teknis. Yang kedelapan, badan-badan negara lainnya yang berwenang menetapkan peraturan pelaksana yang berisi perincian dari ketentuan perundangan. Yang kesembilan, pemerintah provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah provinsi dengan persetujuan dari DPRD provinsi. Yang ke-10, DPRD provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah provinsi dengan pemerintah daerah. Yang ke-11, pemerintah kabupaten atau kota berwenang menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota dengan persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota. Yang ke-12, DPRD kabupaten atau kota menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota bersama-sama dengan pemerintah kabupaten atau kota. Yang ke-13, wakil desa menetapkan peraturan desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa. Yang ke-14, BPD menetapkan peraturan desa bersama-sama kepala desa. Nah, jadi kepentingan publik ini yaitu perubahan yang berkelanjutan akibat dari aktivitas politik. Kepentingan publik ini dianggap sebagai konsekuensi yang muncul dalam proses formulasi kebijakan politik oleh aktor yang terlibat. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.